Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bertemu lagi ya untuk kali ini dengan Kang Nizar. Di pertemuan kali ini nanti kita akan sedikit mengulas tentang mata pelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin sedikit kita membahas tentang kalimat, macam-macam kalimat. Kita juga sedikit membahas tentang tanda-tanda isim, begitu juga dengan tanda-tanda fiil. Nah, di pertemuan ini kita akan coba kembali mempertajam tentang tanda-tanda kalimat isim, khususnya dalam bagian tanwin. Ya. Nanti selebihnya teman-teman bisa menggali lagi dari sumbernya, boleh dari kitab Imriti, boleh dari kitab Al-Mutammimahnya sendiri, boleh dari kitab Al-Alfiyahnya, boleh, atau dari kitab-kitab yang pembahasannya lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Kang Nizar akan coba sedikit memperlebar kajian yang harusnya kita jadikan Al-Mutammimah sebagai sumbernya, tapi untuk bagan coba Kang Nizar akan sedikit memperlebar dari sumber Alfiyah Ibnu Aqil. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita menjelaskan bahwa dalam pembahasan nahwu, screening awalnya, ya, pintu masuk awalnya adalah kalam. Kenapa kalam? Karena kajian yang akan kita bahas dalam nahwu itu adalah kajian yang bersumber dari orang-orang Arab, dari ucapan orang-orang Arab. Baik ucapan itu sifatnya lisan atau ucapan itu sudah dalam bentuk tulisan. Nah, screening awalnya itu adalah kalam di sini ya. Oke, jadi ketika kita sudah melewati screening awal kalam, maka setelah itu kita sudah bisa membedah kalimat atau tulisan dalam kajian ilmu nahwu. Nah, kemarin kita sudah bahas apa saja syarat-syarat dalam melewati screening kalam ini. Yang pertama adalah dia harus lafaz, dia harus murakkab tersusun, dia juga harus harus mufid, yang terakhir yang keempat dia juga harus wadho. Wadho itu bisa qasdul kalam, ya, disengaja dalam ucapan atau juga dalam bentuk bahasa Arab. Nah, selanjutnya kalam itu terbagi menjadi berapa? Kalam itu terbagi menjadi ada dalam bentuk kalim, ada kalimat, ada istilah lain adalah al-qaul. Ya. Oke, apa itu kalim? Nah, ini menarik nih. Saya ulangi lagi ya. Al-kalim huwa ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsar. Bahwa yang dinamakan kalim adalah lafal yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Intinya 3 kalimat atau lebih. Ya. Contoh, in qoma zaidun. In ini kalimat huruf, qoma ini kalimat fiil ya, dan zaidun ini kalimat isim. Kalau misal kita sesuaikan dengan screening awal kalam, in qoma zaidun apakah sudah kalam? Belum tentu. Sekalipun dia sudah kalim, tapi belum tentu kalam. Kenapa? Karena in qoma zaidun kemarin kita sudah menjelaskan, karena in qoma zaidun ini masih membutuhkan kalimat setelahnya, yaitu kalimat sebagai apa? Sebagai jawab. Sebagai jawabnya. Karena ini adalah bentuk kalimat syarat. Dia kalim, tapi belum tentu kalam. Nah, kalau kalimat kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kalimat itu terdiri dari tiga bagian. Ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Kalau kalimat isim itu adalah kata benda,
kata sifat, nama. Kalau kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Kalau huruf adalah kata tambahan atau kata penghubung. Ya, banyak sekali makna dari kalimat huruf. Tapi kalimat huruf yang bagaimana? Kalimat huruf yang bisa memiliki makna. Karena kalimat huruf ada yang tidak memiliki makna juga. Nah, yang terakhir ada qaul. Qaul itu apa? Qaul itu adalah pokoknya secara umum. Setiap ucapan yang keluar dari orang Arab itu dinamakan dengan qaul. Mau itu bermakna, mau itu tidak, mau itu bentuknya belum kalam ataupun sudah kalam dan seterusnya, itu namanya qaul. Nah, ini secara umum. Lanjut. Karena ini kemarin sudah kita bahas, kita persingkat saja. Apa itu al-kalimat? Nah, kita ulang sedikit lagi. Al-kalimat yaitu al-lafzu al-maudu' li ma'nan mufrad. Kalimat itu adalah lafal. Ingat yang kemarin kita jelaskan bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia kita namakan dengan apa? Dengan kata. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat itu adalah kata. Kalau dalam bahasa Arabnya kumpulan dari kata itu namanya bukan kalimat melainkan kalam. Oke, lanjut saja. Aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, ini definisinya. Kalimat isim apa? Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Ini kata kuncinya. Kalimat yang tidak berkaitan dengan waktu, itu kalimat isim. Maka namanya kata benda, sifat, nama. Kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Ini yang membedakan antara isim dan fiil. Kalau isim itu dia berkaitan dengan waktu. Kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berkaitan dengan waktu. Karena kata kerja, kalau kata kerja pasti berkaitan dengan waktu. Makan, sudah, sedang, belum. Ya kan? Tidur, sudah, sedang, akan. Itu kata kerja berkaitan dengan waktu. Tapi kalau isim, dia tidak berkaitan dengan waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan menunjukkan makna dengan sendirinya? Menunjukkan makna dengan sendirinya inilah yang membedakan antara kalimat isim, kalimat fiil dengan kalimat huruf. Ini yang membedakan nih. Yang kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Itu yang membedakan. Nah, apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna tapi sebab yang lain. Ini. Kalimat isim adalah kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna sebab nempel dengan fiil, sebab nempel dengan isim dan lain sebagainya. Contohnya ini nih. In koma. In tidak mungkin bermakna jika kalau tidak nempel dengan lafal setelahnya. Atau contoh ini, wal kalim. Wawu tidak mungkin bermakna dan kalau tidak nempel dengan setelahnya. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan kalimat huruf. Oke. Ya. Selanjutnya bahwa kita lanjutkan tadi kita break dulu karena sedang azan zuhur ya. Bahwa kalimat huruf yaitu adalah kalimat yang menunjukkan makna tapi bukan dengan sendirinya, melainkan harus gabung dengan kalimat yang lain. Contohnya tadi, misal ya, contohnya wawu, wal kalim. Wawu ini bermakna dan, tapi kalau tidak dengan kalimat setelahnya nggak bisa bermakna dan. Oke, selanjutnya kita akan bahas alamat. Tanda kalimat isim bagaimana sih kita bisa mengetahui kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Tentu ada tanda-tandanya. Oke, nah ya. Yang pertama, kemarin kita sudah sedikit mengulas, kita perdalam lagi. Tanda alamatul ismi, tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim yang pertama adalah al-jarru. Apa al-jarru itu? Al-jarru itu adalah ya, bisa
muradifnya itu adalah al-kasru atau al-khafdu. Bisa juga muradif. Muradif itu adalah apa? Muradif itu yaitu persamaan. Al-khafdu. Ada apa saja di sini? Al-jarru ini kalimat isim, bisa ketahuan dia kalimat isim karena dengan al-jarru. Yang pertama bil harfi. Oh, berarti dia jer karena huruf atau khofad karena huruf. Contoh, marortu bi ghulami. Marortu bi ghulamin kalau sendirian. Saya berjalan dengan ghulam, ai pembantu. Berarti lafal al-ghulam ini ya, lafal al-ghulam ini kalimat isim. Kenapa? Oh, karena dia khofad, karena dia jer. Jernya kenapa? Jernya karena ada huruf ba. Karena ada huruf ba. Ba apa itu? Ba harful jer. Gitu ya. Nah, ba di sini bermakna dengan. Tapi bisa nggak dia bermakna dengan tanpa digabung dengan kalimat setelahnya? Tidak bisa. Itu namanya kalimat huruf. Yang kedua, jer dengan sebab apa? Jer dengan sebab idhofah. Apakah idhofah itu? Oh, idhofah itu adalah dua kalimat yang dijadikan satu. Ini agak panjang pembahasannya ya. Intinya dua kalimat tapi bermakna satu. Ya, itulah sederhananya. Kita nanti ini baru masuk pembahasan awal. Contoh bi ghulami Zaidin. Nah, ini lafal Zaidin ini menjadi idhofah atau menjadi mudhof ilaih. Sederhana nih, sederhananya apa sih idhofah itu? Idhofah itu adalah dua kalimat yang dijadikan seperti halnya satu kalimat. Ghulam dan Zaidin ini artinya pembantu Zaid. Saya berjalan dengan pembantu Zaid. Siapa pembantu Zaid itu namanya? Namanya adalah misal contoh Siti. Nah, itu. Berarti intinya saya berjalan dengan Siti. Berarti Ghulam dan Zaid ini dua kalimat yang dijadikan satu yang memiliki maksud adalah Siti. Dari segi makna, dari segi i'rab juga sama. Kenapa? Karena Zaid ini mabni selamanya, yang menerima i'rab hanya lafal Ghulam saja atau mudhofnya saja. Maka dianggap seperti halnya satu kalimat. Ya, itu panjang nanti karena agak bingung nanti. Ya, intinya alamat isim yang pertama jer, kasroh itu disebabkan dengan huruf jer, disebabkan dengan idhofah, disebabkan juga dengan tab'iyah. Apa itu tab'iyah? Tab'iyah itu adalah mengikuti. Ada apa saja tab'iyah itu? Ada na'at. Mohon maaf, ini tulisannya agak jelek kursornya. Ada na'at. Ya. Tab'iyah itu banyak. Ada na'at, ada taukid, ada badal, ya. Terus dijelaskan nggak? Nanti bingung. Nah, intinya jer yang ketiga itu karena mengikuti. Contoh, marortu bi ghulami Zaidin al-fadili. Jernya lafal al-fadili ini karena mengikuti lafal sebelumnya, yaitu apa? Yaitu lafal bi ghulami Zaidin, atau sederhananya mengikuti lafal Zaidin. Nah, ini namanya mengikuti tab'iyah. Kenapa? Karena lafal al-fadili itu mensifati lafal sebelumnya. Saya berjalan dengan pembantunya Zaid yang mulia. Nah, al-fadili ini merupakan sifat dari lafal sebelumnya. Nah, ini namanya apa? Tab'iyah. Berarti tiga-tiganya kalimat ini merupakan kalimat isim. Terus, yang kedua adalah tanwin. Tanwin nanti akan ada pembahasan khusus di bawah. Kita lewat dulu. Yang ketiga adalah nida. Nida itu apa? Nida itu panggilan. Ya Zaidu. Nah, ketika ada lafal yang sebelumnya ada tanda-tanda harfun nida, huruf nida seperti ya, seperti waw, seperti ai, dan lain sebagainya. Ada banyak, tapi yang masyhur adalah ya. Itu berarti lafal setelahnya pasti berupa kalimat isim. Ya rajul. Ya, itu isim. Misal, ya Rasulullah, itu juga isim rasulnya, dan seterusnya. Ketika ada lafal yang sebelumnya ada nida panggilan, ya, nida itu panggilan, maka itu berarti dia kalimat isim. Atau al. Al ini apa? Al ini
adalah lafal atau huruf, mohon maaf, tanda, salah satu tanda dari kalimat isim. Ketika ada lafal, lalu ada alnya, maka lafal tersebut pasti berupa kalimat isim. Pasti berupa kalimat isim. Nah, nanti kalau sudah paham lagi, oh ini namanya al-mu'arrifah. Nanti ada macamnya, ada al-lil ahdi zihni, ada al-lil ahdi zikri, ada al-lil al-mausul, wah dan lain sebagainya, masih panjang. Sederhananya, ketika ada lafal, sebelumnya ada alif lamnya, pasti dia berupa kalimat apa? Kalimat isim. Yang selanjutnya, isnad ilaih, kemarin kita bahas juga. Isnad ilaih itu apa sih? Oh, isnad ilaih itu adalah memberikan kabar, intinya itu. Ketika ada lafal yang secara makna memberikan kabar kepada lafal sebelumnya, itu pasti kalimat isim. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid, orang yang berdiri. Mana yang isnad ilaihnya? Mana musnad ilaihnya? Musnad ilaihnya itu qaimun. Ya. Dia memberikan kabar. Kabar apa? Memberikan kabar atas posisinya, kondisinya Zaid. Gitu ya. Jadi di sini lafal qaimun itu merupakan kalimat isim karena dia menjadi karena dia memberikan kabar. Yang terakhir, tanda kalimat isim yang terakhir adalah tanwin. Tanwin ini ya. Tanwin ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4. Yang umum ya, yang umumnya ada 4. Ada tamkin, ada tangkir, ada muqabalah, ada iwad. Ini harusnya teman-teman sudah belajar ya tentang pembahasan tentang macam-macam tanwin ini. Tamkin itu apa? Tamkin itu asal kata dari makkana yumakkinu tamkinan, menguatkan. Oh, berarti tanwin yang menguatkan. Tangkir itu apa? Dari kata nakaro yunakiru tangkiron. Oh, berarti yang menakirohkan. Berarti yang membedakan antara tanwin ma'rifat dan tanwin nakiroh. Kalimat isim yang ma'rifat dan isim yang nakiroh, mohon maaf. Oh, ada lagi tanwin muqabalah, tanwin yang membandingkan. Ada lagi tanwin iwad. Iwad itu sebagai pengganti. Tanwin yang secara fungsi mengganti dari lafal, huruf, atau kalimat yang dibuang. Intinya, jika ada kalimat isim atau jika ada kalimat dan dia bertanwin, maka secara otomatis dia merupakan kalimat isim. Oke, lanjut. Sekarang pembagiannya. Ya, taqsimut tanwin. Pembagian tanwin. Waduh, ini agak berat ini, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada 2 ini nggak Kang Nizar bahas ini. Tanwin terbagi menjadi 2. Ada mukhtasun bil ismi, ada ghairu mukhtas bil ismi. Ada tanwin yang khusus untuk kalimat isim saja, ada tanwin yang tidak khusus untuk isim. Bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke yang lain, tapi ini sifatnya li darurati syi'ri. Yang 2 ini nih, tanwin taronnum, tanwin ghali, itu tanwin yang hanya ada pada syair dan fungsinya untuk memperindah bahar saja, tidak mempengaruhi yang lain. Kita hanya fokus ke mukhtas bil ismi saja. Pertama tanwin tamkin. Ya. Kita lanjut dulu. Di sini langsung, ini kan udah kan, ada an jumlah, an ismin, an harfin. Kita langsung sini. Tanwin al-mukhtas bil ismi. Tanwin yang mukhtas bil ismi. Yang pertama tanwin tamkin. Apa tadi tanwin tamkin itu? Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang fungsinya untuk menguatkan makana yumakkinu tamkinan tamkinatan tamkanan timkanan mumakkanan fahuwa mumakkinun wa dzaka mumakkanun makin la tumakkin mumakkanun. Ingat ya tasrifnya ya. Yang sudah belajar tasrif tolong diingat-ingat lagi. Nah, ini fungsinya tanwin tamkin, tanwin yang menguatkan. Apa maksudnya tanwin yang menguatkan? Oh, tanwin yang menguatkan itu adalah tanwin yang masuk
pada kalimat isim yang mu'rab. Al-lahiqu lil asma al-mu'rabah. Isim yang masuk pada isim tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Atau gampangnya gini gampangnya. Tanwin yang masuk pada kalimat isim makrifat. Udah gitu aja. Isim yang sudah jelas keisimannya secara contoh Zaidun. Zaidun nama. Contohnya Zaidun nama. Tanpa ada tanwin pun orang sudah tahu bahwa Zaidun ini kalimat isim. Kenapa? Karena dia sebagai nama. Rojulun. Tanpa ada tanwin pun orang sudah paham bahwa rojulun ini kalimat isim. Kenapa? Karena dia jenis. Tapi kenapa di sini ada tanwin? Ini namanya tanwin tamkin. Dia ingin menguatkan status keisiman lafal Zaidun, status keisiman lafal rojulun dengan didatangkan tanwin. Nah, ini namanya adalah tanwin tamkin. Oke ya, bisa difahami ya. Nah, ini yustafna minal asma al-mu'rabah jamu muannas salim, isim mangkus, al-mamnu, ini tidak usah kita bahas. Ini terlalu panjang, kalian takut membingungkan bagi kalian ya. Maksudnya adalah yang dikecualikan dari isim-isim yang mu'rab itu ada jamu muannas salim, fatanwin alladzi yalhaquhu at-tanwin muqabalah, nanti masuknya tanwin muqabalah, ada isim mangkus al-mamnu minas sharaf, ini isim ghair munsharif, tidak menerima tanwin ya. Nah, jadi tanwin yang pertama, tanwin tamkin adalah tanwin yang menguatkan keisiman suatu lafal. Secara makna dia sudah isim, lalu dikuatkan dengan alamat isim yaitu tanwin. Yang kedua, kita loncat yang kedua, tanwin tangkir. Tanwin tangkir itu apa? Wa huwa al-lahiqu lil asma'i al-mabniyati. Tanwin tangkir itu adalah tanwin yang hanya masuk pada isim-isim mabni. Ingat, dari kata tangkir saja sudah kelihatan apa? Nakiroh. Gitu. Tanwin tangkir itu apa? Nakiroh. Dari kata udah kelihatan. Definisinya apa? Al-lahiqu lil asma al-mabniyah. Tanwin yang masuk pada isim-isim mabni. Wujuduhu yadullu ala annal kalimah nakiroh. Wa adamu wujudihi yadullu ala annal kalimah ma'rifah. Misal marartu bisibawaihi wa sibawaihin. Nah, kembali lagi ke definisi. Apa tangkir itu? Tangkir itu nakiroh intinya. Nakiroh. Dah. Tanwin tangkir itu nakiroh. Jadi ketika ada lafal yang ada tanwinnya, dia menunjukkan makna umum. Tapi ketika tidak ada tanwinnya, dia menunjukkan makna khusus, ma'rifat. Contoh, ini kalau misal kalian agak bingung ya, masih bingung dengan lafal marut bisiwahin, contoh lafal sohin. Sohin itu apa artinya? Ini lucu ini. Apa namanya? Share screen-nya. Sohin itu artinya apa? Lucu banget. Sorry. Jelek banget ini ya. Sohin itu artinya uskut. Soh. Kalau pakai tanwin, sohin, berarti maknanya nakiroh. Misal ada orang yang lagi ribut satu kelas. Kita cukup pakai kata sohin saja. Sohin. Berarti artinya, hei orang-orang yang ada di kelas, diam semuanya. Kenapa? Karena tanwinnya di situ merupakan tanwin tangkir. Tanwin yang menunjukkan bahwa makna tersebut untuk umum. Jika tidak ada tanwinnya, soh saja tanpa sohin, tanpa tanwin, maka itu hanya diperuntukkan untuk satu orang saja. Soh. Satu orang itu apa? Misal contoh satu kelas ribut, tapi saya mau menyuruh diam itu provokatornya. Misal, soh anta ya Muhammad. Misal, soh anta ya Zaid. Itu hanya khusus untuk satu orang jika tidak ada tanwin. Maka dari situ dinamakan tanwin ini adalah tanwin tangkir. Alladzi yunakkira al-isma, yang menakirohkan isim. Khusus masuknya kepada kalimat-kalimat yang mabni. Itu bedanya. Khususnya masuk pada kalimat-kalimat yang mabni. Mabni apa, Kang?
Mabni itu lawan kata mu'rob. Mu'rob apa, Kang? Mu'rob itu bisa menerima perubahan. Kalau mabni selamanya tidak bisa menerima perubahan. Kita nanti akan ada bab khusus tentang mabni dan mu'rob. Tanwin yang kedua tangkir. Tanwin yang ketiga tanwinul muqabalah. Ini agak bingung pastinya nanti. Tanwin muqabalah itu apa? Muqabil. Muqabil, qabala yuqabilu itu artinya adalah membandingkan. Tanwin pembanding. Tanwin pengganti boleh. Tapi lebih tepatnya ada tanwin pembanding. Apa itu? Wa huwa al-lahiqu li jam'il muannatsis salim. Tanwin yang berada pada jamak muannas salim. Ya. Tanwin yang ada pada jamak muannas salim. Contoh, muslimatun. Muslimatun. Tanwin ini namanya tanwin muqabalah. Ya. Tanwin ini namanya tanwin muqabalah. Kenapa? Kenapa dikatakan tanwin muqabalah? Sumiya bidzalika li'annahu fi muqabalatin nun fi jam'il mudzakkar salim. Karena tanwin ini membandingkan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salimnya apa? Ayo. Aduh, tulisannya jelek banget ini. Sebentar. Kita hapus dulu. Mudzakkar salimnya apa? Muslimuna. Ya. Untuk membandingin nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dibandingkan dengan tanwin yang ada pada jamak muannas salim. Maka dinamakan dengan tanwin muqabalah. Kan mufradnya kan muslimun. Muslimun, muslimani, muslimuna. Itu mudzakkar salim. Kalau muannas salimnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ini tanwin di sini namanya tanwin muqabalah untuk membandingin nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Hanya ada pada jamak muannas salim ya tanwin muqabalah itu, selain itu nggak ada. Berarti gini contohnya, kalau tanwin muqabalah pasti di jamak muannas salim. Kalau tanwin tangkir pasti di kalimat yang mabni. Kalau tanwin tamkin pasti di kalimat isim yang mu'rob. Yang terakhir, tanwinul iwad. Tanwinul iwad ini adalah tanwin pengganti. Tanwin yang menggantikan kalimat, huruf, atau bahkan kalam yang dibuang. Awas, iwad. Iwad itu artinya adalah pengganti. Iwadun anil jumlah, iwadun an ismin, atau an kalimah, iwadun an harfin. Iwad dari jumlah, iwad dari kalimat, iwad dari huruf. Contoh iwad dari jumlah. Ya. Dalam contoh misal wa antum hina idzin tanzurun. Tanwin yang ada pada lafal hina idzin di sini nih. Tanwin yang ada pada lafal hina idzin itu menggantikan jumlah kalimat yang dibuang. Nih jumlah kalimatnya panjang banget nih, tak garisin. Tuh. Ini kalimat yang dibuangnya. Semuanya ini dibuang, diganti dengan tanwin. Wa antum hina idzin tanzurun. Artinya, kalau tanwin ini ditampakkan, diucapkan wa antum hina idz balaghatir ruhul hulquma tanzurun. Ada kalimat balaghatir ruhul hulqum yang dibuang. Diganti dengan tanwin. Jadi wa antum hina idzin tanzurun. Kalian semua ketika itu akan melihat, ketika itu. Nah itu. Kalau bahasa Indonesianya, kalian semua ketika itu adalah orang-orang yang akan melihat. Ketika itu apa? Ketika itu adalah balaghatir ruhul hulqum. Ketika ruh itu sampai pada ujung tenggorokanmu. Nah, ini lafal balaghatir ruhul hulqum ini dibuang, diganti dengan tanwin yang ada pada lafal hina idzin. Yang kedua, iwad an ismin. Tanwin yang menggantikan kalimat atau tanwin yang menggantikan kalimat isim. Contoh pada lafal, misal kullun qaimun. Kullun qaimun. Mana tanwinnya? Tanwinnya pada lafal kullun. Tanwin yang ada pada lafal kullun ini namanya tanwin iwad. Tanwin pengganti dari kalimat isim. Kenapa? Karena tanwin ini menggantikan kalimat yang dibuang. Semuanya
Sedang semuanya adalah orang yang berdiri. Semuanya adalah orang yang berdiri. Semuanya itu siapa? Semuanya itu manusia. Oh, berarti kullu insanin qaimun. Berarti lafal yang dibuang apa? Ya, lafal yang dibuang adalah insan. Lafal ini dibuang diganti dengan tanwin. Berarti asalnya adalah kullu insanin qaimun. Semua manusia itu adalah orang yang berdiri. Gitu. Jadi lafal insan dibuang diganti dengan tanwin, maka tanwinnya namanya tanwin iwad, pengganti. Iwad an ismin au an kalimatin. Iwad an harfin. Iwad an harfin, pengganti dari huruf. Pengganti dari huruf itu contohnya apa? Contohnya misal lafal jiwarin, ghawashin. Lafal jiwarin ghawashin, tanwin yang ada pada lafal jiwarin dan ghawashin ini merupakan tanwin yang menggantikan huruf yang dibuang. Apa aslinya? Asalnya apa? Asalnya adalah ghawashiyun, jiwariyun. Ada ya yang dibuang pada lafal tersebut dan diganti dengan apa? Diganti dengan tanwin. Nah, ini namanya tanwin iwad an harfin. Oke, berarti tanda-tanda kalimat isim, kembali lagi. Tanda-tanda kalimat isim itu pertama huruf jer karena huruf, jer karena idhofah, jer karena tabaiyah. Yang kedua adalah nida, yang ketiga adalah alif lam, yang keempat adalah isnad, yang kelima adalah tanwin. Nah, kalau tanwin yang la yakhtassu bil ismi, tanwin yang tidak khusus pada kalimat isim, seperti tanwin taronum atau tanwin ghali tidak usah kita bahas ya, karena ini terlalu dalam. Kenapa? Karena tanwin taronum dan tanwin ghali itu adalah tanwin yang dikhususkan untuk dalam pembahasan syair. Maka dikatakan tanwin yang li darurati syi'ri. Tanwin-tanwin yang khusus untuk kalimat dalam pembahasan syair. Selanjutnya adalah alamatul fi'li. Alamat-alamat kalimat fi'il. Kemarin sudah kita bahas ya, sedikit sudah bahas tentang ta'nis, tentang qad, tentang sin, tentang saufa. Tapi ada banyak yang belum kita bahas, ada ya fa'ilah, ada nun taukid, itu tidak usah ya, terlalu jauh. Yang terakhir huruf aja biar kita selesaikan. Huruf itu ada huruf yang khusus kepada kalimat isim, ada yang mukhtas itu khusus, ada huruf yang hanya masuk kepada kalimat isim, ada huruf yang hanya masuk kepada kalimat fi'il, ada huruf yang bisa masuk kedua-duanya, ada namanya ghairu mukhtas. Saya ulangi lagi, kalimat huruf itu apa? Kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak bermakna dengan sendirinya, kecuali bergabung dengan kalimat yang lain. Nah, otomatis kan dia akan bergabung dengan kalimat sebelumnya, bisa isim, bisa fi'il. Nah, ini ada yang hanya bergabung di isim, hanya bergabung di fi'il, ada juga yang fleksibel bisa masuk mana-mana. Yang hanya bergabung kepada isim, seperti min, ila, ini huruf jar ya, min, ila, an, ala, fi. Contoh, safartu fil qitar. Saya berpergian dengan pesawat. Saya bepergian dengan pesawat. Fi di sini ya, fi di sini kalimat huruf tidak mungkin bermakna kalau tidak digabung dengan kalimat setelahnya. Nah, fi khusus, kalimat huruf ini khusus hanya masuk pada kalimat isim, tidak bisa masuk pada kalimat fi'il. Contoh yang hanya masuk pada kalimat fi'il seperti lam. Ya, dia masuk amil jazm ka hurufil jazmi wan nasbi, seperti huruf jazm, huruf nasab yang hanya masuk pada fi'il mudhari. Lam, lan, lam atakasal, walan atakasal. Saya tidak akan pernah bermalas-malasan. Ini lan ini kalimat huruf, artinya tidak akan pernah. Dia bermakna tidak akan pernah ketika bergabung dengan lafal setelahnya. Oke ya, paham ya? Kalau ghairu mukhtas itu bisa masuk fi'il, bisa masuk isim, seperti hal. Hal ini fleksibel dia, bisa masuk ke isim. Ayo, al-musafiru kalimat isim apa tandanya? Oh, tandanya ada alif lamnya. Hal musafir qadimun? Atau kalimat fi'il, hal qadimal musafir? Apakah orang yang bepergian itu sudah datang? Apakah sudah datang orang yang bepergian? Nah, itu. Hal bisa masuk pada isim, hal bisa masuk pada kalimat fi'il.
Ini namanya fleksibel. Oke, alamat harf. Huruf alamatnya apa? Kalau isim kan ada alamatnya. Fi'il ada alamatnya. Huruf apa alamatnya? Ada muqabulihi syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Ya, huruf itu tidak punya alamat. Justru ketidakpunya alamatan huruf itu adalah merupakan alamat bagi kalimat huruf. Contoh, kita ibaratkan gini. Ini jim. Ya. Ini kho. Ini ha. Anggap jim alamatnya apa? Ada titiknya di tengah. Kho alamatnya apa? Ada titiknya di atas. Ha alamatnya apa? Tidak ada titiknya. Justru tidak ada titik ini merupakan alamat dari ha. Saya ibaratkan, jim ini kalimat isim. Alamatnya apa? Alamatnya tanwin, alif lam dan lain sebagainya. Kho kalimat fi'il alamatnya apa? Qad, sin, saufa, ya fa'ilah, nun taukid dan lain sebagainya. Huruf alamatnya apa? Tidak ada alamatnya. Kenapa? Karena tidak ada alamat itulah sebagai alamat kalimat huruf. Gitu ya. Jadi penjelasan tentang macam-macam kalimat dan alamatnya kita sudah cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti kita akan melanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih semuanya ya. Jika ada kekurangan bisa komen di kolom komen ya. Bisa dikirim saran dan kritiknya. Mudah-mudahan semuanya sehat, bumi ini semakin cerah kembali dan dunia ini kembali ke situasi sebelum pandemi agar bumi kembali tersenyum seindah ketika mentari terbit di ufuk timur. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.